Halo, apa kabar semuanya? Aku harapkan kita semuanya ada sehat-sehat selalu ya dalam menjalani bulan puasa ini. Di saat-saat menjelang Lebaran seperti ini, pasti yang paling ditunggu-tunggu adalah THR ya guys. Kayaknya Lebaran tidak lengkap kalau tidak ada THR. Tradisi THR ini sepertinya sudah sangat mendarah daging di negeri kita ini ya guys. Dan konon kabarnya THR ini atau singkatan dari tunjangan hari raya ya, berupa uang yang diberikan kepada para pekerja, sudah mulai muncul sejak tahun 1950-an. Waduh, gua agak batuk-batuk nih guys, dan suaranya jadi serak ya. Tapi kita lanjut aja ya guys, daripada tidak ada konten sama sekali. Ntar nggak dapat THR dari YouTube ya. Ya guys, galibnya THR itu adalah tunjangan yang diberikan oleh perusahaan atau pemberi kerja kepada para pekerja atau karyawan menjelang hari raya Lebaran. Tujuannya agar sang karyawan memiliki dana yang cukup ya untuk merayakan Lebaran bersama keluarga tercinta. Namun lama-lama kemudian fenomena THR ini tampaknya menjalar kemana-mana ya guys. Bukan hanya pemberi kerja yang dituntut untuk memberikan THR, tapi banyak pihak-pihak lain yang akhirnya juga terpaksa memberikan THR ini. Bahkan saat ini THR ini justru menjadi modus dari pemerasan terselubung ya guys, yang dilakukan oleh banyak pihak seperti ormas-ormas maupun dari kalangan para preman ya, yang secara halus meminta dengan paksa agar mereka diberikan THR menjelang hari raya. Padahal sebenarnya perusahaan sesungguhnya tidak punya kewajiban apapun ya guys untuk memberikan THR kepada ormas atau kepada para preman. Dan umumnya perusahaan tersebut terpaksa memberikan THR itu karena mereka menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang bisa saja terjadi kalau THR tersebut tidak diberikan. Ini sama saja dengan pemerasan ya guys sebenarnya. Namun demikianlah keadaannya di lapangan guys. Buat orang-orang yang tidak berpikir panjang tentu mengira bahwa THR ini adalah pemberian dari orang-orang kaya yang tidak akan berpengaruh terhadap kekayaan mereka. Istilahnya pemberian dari si kaya untuk si miskin. Namun apakah memang demikian faktanya guys? Para pemilik usaha, pemilik pabrik atau pemilik layanan apapun itu guys, mereka tentunya tidak ingin biaya THR ini keluar dari duit pribadinya, dari kekayaan mereka secara pribadi, tapi mereka akan membebankan atau menghitung komponen THR ini sebagai biaya yang harus dikeluarkan. Dan ujung-ujungnya siapa yang harus membayar biaya ini? Ya tidak lain dan tidak bukan adalah para konsumen dari produk mereka. Misalnya ya guys, suatu pabrik nih ya, taruhlah pabrik tahu, mereka memiliki karyawan, dan untuk membayar THR tentulah mereka harus menerapkannya pada harga produk. Sehingga bisa saja dampaknya adalah kenaikan harga produk untuk membayar THR tersebut. Dan siapa yang sebenarnya harus membayar? Tidak lain dan tidak bukan adalah orang-orang miskin juga yang membeli produk tersebut. Seperti misalnya tahu atau tempe atau belanja di Indomaret. Para
konsumen tersebutlah yang sebenarnya membayar THR tersebut. Jadi bukan dari orang kaya ya guys, dari kita-kita juga duitnya. Dan akhirnya ini akan menyebabkan menjadi apa yang dikenal sebagai ekonomi berbiaya tinggi. Yang mana sistem THR ini menyebabkan tingginya biaya ekonomi atau biaya produksi sehingga akhirnya negara kita menjadi kurang kompetitif dibandingkan negara lain. Mungkin itu juga menjadi salah satu sebab dari banyaknya pabrik atau produsen dari luar negeri yang tadinya mau berinvestasi di Indonesia tetapi akhirnya mengurungkan niat mereka dan akhirnya pindah ke negara lain seperti Vietnam, Malaysia atau bahkan Cina ya. Karena di negara-negara tersebut tidak dikenal adanya THR seperti di negara kita ini guys. Itu adalah salah satu efek negatif dari THR tersebut ya guys. Dan efek lainnya adalah musim THR ini telah membuat kita atau mengubah mental kita menjadi mental tangan di bawah ya. Kita menjadi peminta-minta. Banyak dari kita berubah menjadi peminta-minta atau bermental pengemis ya. Tanpa sungkan dan tanpa malu minta THR bahkan kepada orang yang tidak dikenal. Atau setidaknya orang yang tidak pada tempatnya untuk memberikan THR kepada kita. Namun kita minta, mana THR-nya? Mana THR-nya? Kalau sudah kayak gini guys, di mana harga diri kita ya? Orang yang suka minta-minta THR itu sebenarnya sudah tidak memiliki harga diri ya. Jadi buat Anda yang merasa masih memiliki harga diri, mendingan kita stop aja ya minta-minta THR yang sangat memalukan tersebut. Apalagi kepada orang yang tidak kita kenal atau tidak pada tempatnya untuk memberikan THR kepada kita. Selain itu, kita juga seharusnya mendidik anak-anak kita ya guys, generasi penerus kita untuk tidak bermental pengemis atau bermental peminta-minta, tangan di bawah ya. Dengan mengajari mereka untuk meminta-minta THR, baik kepada keluarga, pada kerabat, atau mungkin kepada orang yang tidak memiliki hubungan keluarga sama sekali ya guys. Para psikolog menganjurkan kita untuk tidak mengajarkan kebiasaan ini ya kepada anak-anak kita ya guys, agar mereka tidak ya seperti yang tadi saya bilang, tidak bermental pengemis atau peminta-minta. Sebaiknya kita ajari mereka untuk memiliki harga diri, untuk malu meminta-minta ya kalau tidak pada tempatnya. Dan kesimpulannya menurut saya THR ini sebaiknya dihilangkan saja atau dihapuskan saja ya guys. Kalau ini merupakan bonus dari perusahaan, maka orang yang berhak mendapatkan bonus adalah orang yang berkontribusi lebih kepada perusahaan itu sendiri. Orang yang mungkin telah mencapai sesuatu target atau memberikan hasil yang luar biasa, barulah dia berhak mendapatkan bonus. Baik untuk merayakan hari raya, baik untuk liburan, baik untuk tabungan atau investasi ya. Tetapi tidak untuk semua orang. Karena dengan alasan ada hari raya, hari besar yang hendak dirayakan, maka mereka berhak mendapatkan uang begitu saja ya, tanpa ada kontribusi yang berarti. Saya rasa ini tidak tepat untuk dilakukan dan harus dihapuskan. Saya sendiri alhamdulillah seumur hidup ya guys. Saat ini umur saya sudah setengah abad lebih. Alhamdulillah saya tidak pernah meminta-minta THR
kepada orang lain, baik kepada orang yang dikenal maupun kepada orang yang tidak dikenal. Tapi kalau dikasih oleh perusahaan atau lembaga tempat saya bekerja, ya karena dikasih ya kita terima, alhamdulillah ya guys. Tapi kalau tidak ya, saya juga tidak meminta-minta. Bagaimana dengan Anda guys? Saya harap Anda berkenan memberikan pandangannya maupun komentarnya pada kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai bertemu pada kesempatan selanjutnya.